Pemirsa, publik menuntut investigasi menyeluruh untuk mengusut tuntas tragedi maut di Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat. Tabrakan antara kereta api Argo Bromo Anggrek dengan KRL yang merenggut nyawa 16 orang dan puluhan lainnya luka memantik tanda tanya terkait apa sebenarnya faktor utama yang menjadi penyebab tragedi maut tersebut. Berikut ulasannya dalam Top Review. Tunggu apa lagi bersama Kata Uma. Rabu 29 April 2026, gerbong kereta rel listrik atau KRL komuter lain yang ditabrak kereta api jarak jauh Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur sudah dipindahkan dari jalur rel dan ditutupi terpal. Saat ini jalur kereta sudah bisa dilintasi dari dua arah untuk kereta jarak jauh. Namun Stasiun Bekasi Timur masih ditutup sementara imbas tragedi maut di Stasiun Bekasi Timur pada Senin 27 April malam. Tragedi maut di Stasiun Bekasi Timur diduga berawal dari kecelakaan pertama di perlintasan dekat Stasiun Bekasi Timur. Awalnya, sebuah taksi mobil listrik mogok di rel kereta. Mobil yang mogok kemudian ditabrak KRL arah Jakarta. Tabrakan ini mengganggu perjalanan. Akibat insiden kecelakaan yang pertama, terdapat KRL menuju ke Cikarang yang berhenti dari arah berlawanan di Stasiun Bekasi Timur. Tak lama berselang, KA Argo Bromo Anggrek yang berada di jalur yang sama menabrak bagian belakang KRL arah Cikarang tersebut. Akibat kecelakaan ini, 16 korban dinyatakan meninggal dunia dan 90 korban mengalami luka-luka. Dari 90 korban luka itu, sedikitnya 44 orang diantaranya sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit dan 46 orang lainnya masih membutuhkan perawatan intensif. Seluruh korban berasal dari KRL yang semua berjenis kelamin perempuan. Sementara itu, seluruh penumpang KA Argo Bromo Anggrek yang berjumlah 240 orang berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Sementara itu, pasca kejadian beredar video pengakuan dari asisten kereta api Argo Bromo Anggrek soal kecelakaan yang terjadi di Stasiun Bekasi Timur. Dalam rekaman video yang diunggah di medsos akun Teks Transportasi di media sosial X, asisten masinis itu menuturkan ada kemungkinan error pada lampu sinyal. Pasalnya, saat kereta api Argo Bromo Anggrek melintasi Stasiun Bekasi, lampu sinyal menyala hijau, namun tiba-tiba lampu sinyal menyala merah. Padahal semestinya dalam sistem persinyalan, seharusnya lampu sinyal di Stasiun Bekasi Timur menyala kuning jika lampu sinyal berikutnya berwarna merah. Hal ini berguna agar masinis menurunkan kecepatan kereta api karena sinyal berikutnya menyala merah yang artinya tidak aman. Miskomunikasi tadi bagaimana, Pak? Nggak miskomunikasi. Kayaknya ini sinyalnya ada yang Error. Tapi betul Pak, di depan ada kecelakaan juga? Tadi nginfoin PK-nya. Cuman saya belum copy informasinya sepenuhnya. Udah keburu sinyalnya merah ini. Lalu kenapa saat kejadian lampu sinyal di Stasiun Bekasi menyala hijau? Hal ini menjadi pertanyaan dan membuat KA Argo Bromo Anggrek melaju dengan kecepatan tinggi yakni 100 km per jam saat melintasi Stasiun Bekasi Timur menuju Cikarang. Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia, Bobi Rosyidin enggan berspekulasi. Hal ini disampaikan Bobi setelah meninjau kondisi terkini Stasiun Bekasi Timur. Bobi mengatakan pihaknya masih menunggu hasil investigasi yang dilakukan Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT. Untuk pembukaan Stasiun Bekasi Timur, menurut Dirut KAI akan dilakukan bertahap dengan catatan pembatasan kecepatan sesuai instruksi KNKT. Prosesnya kita akan melakukan bertahap dan pada saat ini sudah dapat clearance dari KNKT bahwa jalur itu sudah bisa dilakukan dengan catatan pembatasan kecepatan. Untuk keselamatan tidak ada kompromi seperti yang saya sampaikan tadi. Tidak ada toleransi, tidak ada kompromi. Kita sudah lihat sedikit saja aspek keselamatan terganggu, sedemikian banyak korban yang berjatuhan. Maka kami hanya akan melihat dengan Pak Dirjen KA juga, kami hanya akan melihat memenuhi persyaratan apa tidak. Jika tidak memenuhi persyaratan, maka kami akan tutup. Senada dengan Dirut PT KAI, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi tak ingin terlalu cepat mengambil kesimpulan terkait penyebab tabrakan kereta api Argo Bromo Anggrek dengan KRL di Stasiun Bekasi.
Menhub menyoroti kecelakaan pertama yang melibatkan KRL dengan taksi listrik Green SM di perlintasan tanpa palang pintu yang disinyalir kuat sebagai pemicu tabrakan antara kereta api Argo Bromo dengan KRL. Menhub menegaskan pihaknya akan memberikan sanksi tegas kepada pihak taksi Green SM apabila terbukti melakukan pelanggaran serius. Audit investigasi yang kami lakukan meliputi seluruh aspek, baik itu aspek operasional, aspek teknis, kemudian juga sumber daya manusia, dan ini masih berlangsung. Kami ingin memastikan betul bagaimana perusahaan tersebut dalam memberikan layanan kepada publik, apakah mematuhi kaidah-kaidah keselamatan khususnya dan juga kaidah-kaidah operasional sebagai perusahaan taksi yang beroperasi untuk umum. Jadi kami minta kesabarannya dan kami akan mengupdate kepada rekan-rekan media hasil dari audit investigasi tersebut. Yang perlu kami sampaikan bahwa kami tidak akan segan-segan melakukan penindakan apabila ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang cukup serius. Sebagaimana diketahui, Ketua Tim Hukum KNKT Anggoro Anurogo memastikan investigasi tragedi maut di Stasiun Bekasi Timur masih berjalan. Sejauh ini, sejumlah analisa dan dugaan penyebab tragedi maut di Stasiun Bekasi Timur memang berfokus pada masalah sinyal yang error saat peristiwa terjadi. Sebab kecelakaan pertama, yakni tertempernya taksi listrik dengan KRL hanyalah pemicu. Ya, kecelakaan KRL dengan taksi itu kan hanya pemicu ya. Seandainya dia tidak ada kecelakaan, maka kereta itu kan akan berjalan sesuai dengan GPK-nya, grafik perjalanan kereta api. Nah, pada saat ada pemicu, maka kereta itu tidak bisa lagi berjalan sebagaimana seharusnya, ya kan? Nah, seharusnya ya, yang seperti tadi saya sampaikan, persinyalan itu akan mengamankan KRL tersebut. Ya. Oh, oke. Jadi makanya KNKT itu akan lihat itu data logger dari sistem persinyalan, apakah ada masalah gitu kan? Iya. Ya. Dia kan akan jalan dan berhenti itu berdasarkan aspek sinyal itu, ya. Sinyal saja. Aspek sinyal. Nah, kalau seandainya ada trouble di sinyal, ya misalnya di stasiun, biasanya ada bentuk itu, ada SOP-nya ya, apa yang harus dilakukan. Jadi tidak bisa semena-mena gitu. Jadi sebetulnya semuanya sudah diatur sih. Sedangkan Ketua Forum Perkereta-apian MTI, Dedi Herlambang melihat kemungkinan terbesarnya adalah masinis KA Argo Bromo Anggrek yang lalai. Ini kan kita analisis ini kan masih banyak yang liar gitu ya. Tapi nanti mungkin tadi Ketua KNKT sudah menyatakan bahwa 3 bulan akan ada output mengenai hasil investigasi. Nah, setelah itu baru kita nanti bisa menganalisis bahwa mungkin sarana atau prasarana atau SDM atau sistem atau operasi atau mungkin manajemen di dalam KAI sendiri yang perlu dievaluasi misalnya, itu juga mungkin nanti akan terjawab. Tapi kalau secara teknis, kalau kita menggambarkan mungkin ada dugaan sementara misalnya ya paling simpel ya memang mungkin masinis lalai atau tidak membaca sinyal warna merah. Lalu bagaimana dengan nasib supir taksi Green SM yang diduga menjadi pemicu kecelakaan KA Argo Bromo dan KRL di Stasiun Bekasi Timur? Supir taksi itu telah diamankan polisi dan tengah menjalani rangkaian pemeriksaan. Di sisi lain, manajemen taksi listrik Green SM Indonesia menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban kecelakaan kereta di Bekasi, serta menegaskan keselamatan menjadi faktor utama dan mendukung proses investigasi yang masih berjalan. Sambil menunggu investigasi dari KNKT dan kepolisian, tragedi maut di Stasiun Bekasi Timur harus menjadi pelajaran krusial untuk evaluasi total sistem keselamatan perkereta-apian, khususnya reformasi sistem keamanan, peningkatan sistem otomatis, dan integrasi infrastruktur agar tragedi serupa tidak kembali terulang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.